Aksi nyata modul 11, Filosofi Pendidikan menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Dipresentasikan oleh Kendar Hermawan, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1. Saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran harus berpusat pada anak. Sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat banyak memperbaiki pembelajaran yang telah saya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan teladan yang baik kepada murid, menginspirasi ide dengan inovasi, dan memberikan motivasi kepada anak didik. Ide dan gagasan yang muncul pada proses perubahan diantaranya mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila merupakan tujuan pembelajaran yang diharapkan di dalam kelas pembelajaran yang terdiri dari 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Praktik baik, aksi nyata. Dalam melakukan perubahan dari teacher center menjadi student center pada proses pembelajaran di dalam kelas, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan perencanaan dengan berdiskusi bareng teman-teman guru di jurusan atau MGMP. Banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa berdiskusi di dalam ruang kantor pada saat proses makan bersama atau makan siang, ataupun pada saat kita melakukan refreshing di luar tempat kerja. Setelah itu, yang kedua, saya membuat rencana perangkat pembelajaran menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk inovasi. Baik, ini adalah contoh rencana perangkat pembelajaran yang dibuat untuk fase F kelas 11 semester 3 kompetensi keahlian teknik ketenagalistrikan pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Materi pokoknya komponen instalasi penerangan listrik. Ini contoh RPP yang sudah disahkan untuk
kelas 11 fase F ya. Semester 3 mata pelajaran instalasi penerangan listrik ini udah disahkan oleh guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Yang ketiga yang saya lakukan yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembiasaan berdoa untuk meningkatkan rasa religius pada siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Belajar, silakan disiapkan yang dipimpin doa. Absen nomor 10 siapa? Ada? Nah, absen nomor 10 silakan disiapkan dan dipimpin doanya. Ya, silakan. Dia berbicara. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Menjelaskan SOP dan aturan-aturan terkait standarisasi tentang pekerjaan yang akan dipraktekkan dengan menggunakan alat pelindung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan simulasi instalasi penerangan listrik, ya, khususnya untuk penerangan listrik satu pasar. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa dalam setiap pekerjaan instalasi listrik, kalian harus memperhatikan safety, ya, keamanan dan keselamatan kerja baik kita sebagai orang maupun alat yang akan kita gunakan. Jadi pastikan perencanaannya sudah dibuat. Setelah itu RAB dibuat. Kemudian kalian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses instalasinya. Nah, kalian pada saat proses pemasangan itu harus mengacu kepada standar operasional prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalian harus mengacu kepada persyaratan umum instalasi listrik. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti pada saat masuk ke lab, pastikan kalian tidak sambil bermain karena kita berurusan dengan listrik. Ya, resikonya nyawa. Jadi pastikan pada saat mau melakukan penyambungan ke sumber listrik, kalian melakukan pengukuran terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi korsleting atau arus pendek karena akan menyebabkan kerusakan peralatan. Yang kedua, alat pengaman diri atau alat pelindung diri digunakan sesuai dengan fungsinya. Supaya apa? Supaya kalian terlindung pada saat melakukan pekerjaan instalasi listrik. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, guru mendemonstrasikan pelaksanaan pekerjaan sebelum dipraktekkan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan mencoba mendemonstrasikan simulasi pemasangan instalasi listrik untuk satu fasa ya. Yang hari ini berarti opsi 2 setelah perencanaan
baik menggunakan penggaris maupun menggunakan overhead. Nah, setelah kita punya perencanaan, kemudian kita simulasikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke papan but untuk melakukan pelaksanaan instalasi penerangan listrik. Nah, kita lihat di sini ada kWh meter. Ini fungsinya untuk mengukur daya yang masuk ke rangkaian ini. Kemudian di bawahnya di sini ada MCB pembatas, ya. MCB pembatas berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke rangkaian ini, ya. Dan ini disebutnya APP dua ini, satu perangkat ini. APP alat pengukur dan pembatas, ya. Ini dapat dari PLN. Kemudian setelah itu dari sini ke sini ini bagian instalatir yang melakukan pemasangan instalasi listrik. Di sini ada MCB pengaman yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian jika terjadi beban lebih. Di sini kita punya pembatas arus 4 ampere. Itu kan kalau dengan kosti 0,9, daya yang ada di sini adalah 792 watt. Nah, sementara kita misalkan ada AC 1 PK misalkan 746 ditambah misalkan mesin cuci, ditambah lampu. Nah, ini beban lebih namanya. Ya, karena lebih dari 792 watt. Nah, ini juga akan trip, ya, mengamankan seperti ini. Baik, kita coba simulasikan proses pemasangan perangkat instalasi listrik. Kita lihat di sini lain di sini berarti pasang. Kita dari sumber PLN kita masukkan ke line in pada kWh, kemudian outputnya ini dari kWh masuk ke MCB pembatas. Nah, output dari MCB pembatas ini masuk ke MCB pengaman. Nah, dari MCB pengaman ini dibagi ke beberapa titik yang kita akan pasangkan perangkatnya. Di sini yang pertama dari output MCB pengaman masuk ke saklar tunggal. Saklar tunggal ini akan menjalankan lampu atau mengatur lampu satu. Kemudian dari MCB pengaman ini masuk juga ke saklar seri. Ya, saklar seri berfungsi untuk mengontrol lampu 2 dan lampu 3. Jangan lupa di saklar seri pasti ada jumper. Nah, jumpernya dipasang, kemudian outputnya ke lampu 2 dan lampu 3. Nah, kita juga di perencanaan ada pemasangan kotak kontak. Nah, butuh kabel agak panjang. Ini dari MCB pengaman, ini maksimal 3 ya, 3 sambungan ada di sini. Masuk ke line atau ke pasang pada kotak kontak. Nah, kita sudah selesai untuk pemasangan kabel pasang. Nah, sekarang kita pemasangan kabel netral dan pentanahan atau grounding. Baik, kita lihat di sini ada netral N ya, masuk ke kWh netral, output dari kWh netral masuk ke lampu netral lampu ya. Kita lihat di sini ini simbolnya, ini lampunya. Nah, masuk ke netral pada lampu. Kemudian semua perangkat listrik outputnya ini membutuhkan netral, kita kasih masing-masing. Nah, semua sudah terpasang ya netralnya. Nah, tinggal pentanahan dari sumber PLN. Biasanya ini nyambung dengan ada di kWh ya, pentanahan ini.
Kemudian masuk ke pentanaan yang ada di kotak kontak. Sudah selesai untuk simulasinya. Sekarang kita masukkan ke sumber. Nah, ini sumber listriknya. Pastikan tidak terbalik, ya, antara fasa dengan delta. Pastikan tidak terbalik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba yang bisa jawab di sini. Konslet. Konslet. Terjadi konsleting kalau bersentuhan, ya. Ini kalau terbalik. Kita coba, ya. Ini yang menyala. Nah, ini yang menyala berarti fasa. Nah, kita masukkan. Ini fasa, masukkan ke fasa. Ini, ya. Oke, menyala. Kita hidupkan MCB pembatas, hidupkan MCB pengaman, kemudian kita coba saklar tunggal mengontrol lampu 1, saklar seri 1 mengontrol lampu 2, saklar seri 3 mengontrol lampu 3. Lihat di sini. Nah, ini fasa menyala, ya. Oke, ini nyala? Nyala. Sekarang kita balikan. Nah, kita nyalakan ini. Tetap nyala kan? Ya kan? Cuman ini jadi terbalik. Tak fasa harusnya sesuai aturan itu ada di sebelah kiri. Ini ada di sebelah kanan. Ini yang terjadi. Ya. Nah, kalau fasa ada di sebelah kanan, kita ini kan sebagai pengaman. Kita matikan. Ini tetap nyala nggak? Lihat, nyala. Tetap nyala nggak? Berarti kesimpulannya apa? Coba ada yang bisa jawab? Bayangkan, ini kita udah matikan. Ini kita matikan. Ini matikan. Sementara ini tetap menyala. Iya, apa yang akan terjadi? Coba. Ada yang coba jawab? Coba. Ada yang bisa jawab? Ungkapkan aja. Apa yang akan terjadi? Ini untuk pengaman, ini untuk pembatas. Saya bekerja di sini. Saya berpikir ini sudah saya matikan, ini sudah matikan. Tapi di sini masih ada arus listrik. Apa yang saya alami pada saat saya bekerja? Strom. Nah, berarti apa itu? Kecelakaan kerja. Itu analisanya. Berarti di sini berbahaya. Kita sudah merasa ini dimatikan, kita sudah mematikan ini, tapi ternyata masih ada arus. Itu akibat terbaliknya fasa dan netral. Jawabannya. Paham ya? Nah, artinya kenapa jangan sampai terbalik? Kalian nanti bisa menjawab, bisa menjelaskan. Ini jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena ini menjadi tidak berfungsi untuk mengamankan rangkaian di sini. Pada saat terjadi misalkan kerusakan, kita memperbaiki, kita merasa ini sudah dimatikan, tapi kita tidak hati-hati, kesetrum kita. Nah, koit ya, seperti itu. Hanya jangan sampai terbalik. Oke, kita balikan lagi. Kita tujuannya mengukur tegangan listrik PLN sebesar 220 volt. Apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan apometer. Lebih spesifiknya lagi, meter untuk mengukur tegangan listrik. Oke, simbolnya V ke volt. Ya, jangan lupa di sini simbolnya plus min, berarti ini
masih tegangan DC. DC. Nah, untuk masuk ke tegangan AC, tekan select, muncul sinusoidal, berarti tegangan AC. Ya, sudah. Ulangi, pilih volt, pilih select untuk masuk ke mengukur tegangan AC. Kemudian tadi 220 volt itu satuan puluhan ratusan. Satusan. Berarti 3 ya, nolnya 1, 2, 3,0 ya. Nah, setelah itu kita simpan di sini, kemudian kita lakukan pengukuran. Oke, kita lihat. Nah, lihat 225,2 volt. Nanti jadi kesimpulannya tegangan yang masuk ke rangkaian ini adalah sebesar 225 volt. Itu terakhirnya ya Anda presentasikan. Berarti sudah bisa digunakan. Ya, ini lampu saklar serinya, ini saklar pembaru. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Siap ya, baik ya. Jangan lupa ini safety dipakai alat pelindung diri atau APD-nya dipakai supaya apa? Yang minimal mengurangi resiko kecelakaan kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya kita juga melakukan pekerjaan sesuai standar operasional industri. Ya, paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga upload video ini di YouTube, bisa disaksikan di halaman YouTube Kendar Hermawan. Yang ketujuh, murid dikelompokkan dan mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan berbagi peran. Mereka tampak antusias melakukan praktek kerja sesuai dengan langkah kerja pada Setelah selesai, masing-masing mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan membuat video laporan menggunakan software dan media IT yang mereka miliki dan di-share pada grup belajar. Hal ini dilakukan supaya mereka tetap melek teknologi dan bisa belajar sambil bermain sesuai dengan zamannya. Mereka melakukan upload di media sosial yang kemudian linknya diberikan atau dimasukkan ke dalam grup belajar supaya guru bisa melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dari anak-anak didik. Hal ini juga memudahkan bagi guru karena dalam satu grup kita bisa melihat hasil pekerjaan masing-masing kelompok pada kelas tersebut. Di akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dan evaluasi dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siswa dalam kelompoknya. Setelah pekerjaan selesai, dibiasakan berdoa dan bersalaman jika jam pelajaran telah usai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melaksanakan simulasi instalasi keterangan listrik ya. Alhamdulillah semuanya bisa berhasil dan tujuan pembelajaran kita tercapai untuk mendemonstrasikan simulasi instalasi pemasangan listrik. Kita bisa memahami dan mengetahui fungsi-fungsi dari alat-alat yang sudah dipasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan dulu ya. Aska nanti pimpin dong untuk pulang ya. Siap, Rak. Silakan, Aska ke depan.
silakan kita pimpin doa dan kurang kita doa, sebaiknya kita berdoa belum berdoa di dalam hati dimulai. Ya. Selesai mengerjakan satu proyek. Dalam mengembangkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif dan mandiri, dengan metode yang menyenangkan, siswa mengadakan syukuran dengan acara makan liwet bersama guru dan wali kelasnya. Dipimpin doa dulu, absen 10, absen 10. Nah, absen 10 silakan pimpin doa sebelum makan. Sama-sama. Sebelum makan, langkah lainnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Refleksi dari kegiatan pembelajaran tersebut muncul permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, masih ada siswa yang tidak aktif dan masih mengandalkan teman, tidak ikut berkolaborasi. Yang kedua, masih banyak siswa yang belum bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya dikarenakan kurang percaya diri. Solusinya, yang pertama, guru melakukan pembimbingan secara personal kepada anak yang belum aktif. Yang kedua, memberi contoh dan melatih peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas atau di depan kamera sehingga mereka berani mengungkapkan ide, gagasan di depan orang lain. Baiklah, akhir dari video ini tentang aksi nyata filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada testimoni dari teman sejawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nur Hayati, salah satu rekan kerja dari Bapak Kendar Hermawan yang sedang mengikuti program guru penggerak. Saat ini dia telah melakukan pembelajaran dengan metode praktek sesuai dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, berani, dan menyenangkan. Sukses terus untuk Bapak Kendar Hermawan, sukses terus untuk guru penggerak Angkatan 9. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, testimoni dari siswa. Kesan saya saat belajar bersama Pak Kendar, yaitu salah satunya dengan cara penyampaiannya yang tegas dan tidak menegangkan membuat saya lebih mengerti terhadap materi, dan saya juga jadi tahu nama-nama atau kegunaan instalasi listrik, dan saya juga jadi bisa merangkai instalasi penerangan listrik. Senang, tentunya senang, tidak terlalu jenuh karena Bapak sangat aktif. Oh, thank you. Gimana? Udah prakteknya setelah mengetahui, setelah bisa praktek, apa yang direncanakan ke depan? Yang direncanakan saya akan mencoba untuk merangkai instalasi penerangan rumah atau kamar sendiri yang lebih sederhana mungkin. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Bila tidak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi aksi nyata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.